Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi metode Vogel versi 2 dengan anggota saya Nita Widiati Ananda, Nindi Alsis Yati Nurjaniah, dan Titis Dwi Nurhanisa. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama di tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan pun berbeda. Itu untuk pengertian metode transportasi. Nah, sebelum membahas metode Vogel versi 2, kita akan membahas dulu permasalahan metode transportasi. Permasalahan metode transportasi ini ada dua, yaitu masalah transportasi tidak seimbang dan masalah metode transportasi degenerasi. Nah, untuk masalah transportasi tidak seimbang ini terjadi jika kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Nah, ada dua kejadian. Yang pertama adalah supply lebih besar dari demand atau kapasitas lebih besar dari demand dari kebutuhan. Nah, untuk solusinya itu kita membuat kolom semu untuk supply lebih besar dari demand. Nah, untuk supply lebih kecil dari demand, kita membuat baris semu. Nah, selengkapnya penyelesaiannya itu yang tadi sudah saya bilang, yang pertama itu kita membuat kolom atau baris semu dulu. Kalau kolom itu ketika supply lebih besar dari demand, kolom semu selanjutnya kita membuat baris semu itu ketika kita menemukan permasalahan supply lebih kecil dari demand agar kapasitasnya itu bisa sama dengan kebutuhan. Nah, setelah itu kita membuat atau mengisikan kolom atau baris semu itu dengan biaya 0. Nah, setelah diisi biaya 0, maka penyelesaiannya itu bisa dengan metode stepping stone, MODI, atau FAM. Nah, untuk permasalahan selanjutnya adalah degenerasi. Nah, degenerasi ini terjadi ketika jumlah jalur yang terisi lebih kecil dari baris ditambah kolom dikurangi 1. Nah, untuk perhitungannya, maka kita harus meletakkan angka 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur, sehingga seolah-olah jalur tersebut itu dilalui atau dipakai. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh kasus yang pertama, yaitu ketika kapasitas lebih besar dari kebutuhan atau supply lebih besar dari demand. Nah, disajikan tabel seperti ini. Nah, jika kapasitas P menjadi 100 ton, kapasitas P menjadi 100 ton, berarti ini dirubah menjadi 100 ton. Sehingga total supply-nya menjadi 250, total kapasitasnya menjadi 250. Sedangkan kebutuhan gudang A, B, C tetap sebesar 200 ton. Jadi ininya kebutuhannya tetap 200 ton. Nah, bisa terlihat jumlah kapasitasnya lebih besar dari kebutuhan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menyeimbangkan permasalahan ini ditambahkan dengan kolom semu atau dummy kolom. Nah, seperti ini. Nah, dummy kolom ini kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diisi dengan biaya 0. Nah, untuk menentukan kapasitas atau kebutuhannya ini didapat dari selisih antara kapasitas, jumlah kapasitas dikurangi jumlah kebutuhan. Jadi kan didapat 250 dikurangi 200 adalah 50. Maka kebutuhan yang diisi di dummy D ini adalah 50. Nah, setelah kolom biaya diisikan dengan 0, maka diselesaikan dengan metode stepping stone atau MODI dan bisa juga dengan metode Vogel. Untuk video kali ini, saya akan mengalokasikannya menggunakan metode Vogel. Seperti ini hasilnya setelah kita alokasikan dengan metode Vogel.
Nah, untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah ini. Nah, setelah kita mendapatkan alokasi menggunakan metode Vogel, maka biaya transportasi yang harus dibayar itu adalah 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 dan ditambah 50 dikali 0, yaitu menjadi sama dengan 1890. Untuk contoh kasus yang kedua, yaitu ketika kapasitas lebih kecil dari kebutuhan atau supply lebih kecil dari demand. Nah, disajikan tabel seperti ini. Jika terjadi jumlah permintaan atau demand sebesar 250 lebih besar dari supply yang besarnya 200 ton, maka ini kan kapasitas pabriknya menjadi tetap 200 ton, sedangkan kebutuhannya menjadi 250. Maka yang harus kita selesaikan atau yang pertama kali kita buat adalah baris semu karena supply lebih kecil dari demand. Nah, demi row. Dengan biaya yang diisikannya itu adalah 0 dan kapasitas pabriknya selisih antara kapasitas dan kebutuhan yaitu 50. Nah, untuk pengalokasiannya bisa menggunakan metode stepping stone, Modi atau Vogel. Nah, kali ini saya akan menggunakan metode stepping stone. Dan ini hasilnya. Maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah 90 dikali 20 ditambah 10 dikali 15 ditambah 50 dikali 20 ditambah 50 kali 10 ditambah 10 dikali 0 ditambah 40 dikali 0. Maka hasilnya menjadi 3450. Selanjutnya adalah masalah degenerasi. Diberikan contoh kasus seperti ini. Nah, diketahui tabelnya adalah barisnya berjumlah 3 dan kolomnya berjumlah 4. Nah, pertama-tama kita cari alokasi dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, didapat seperti ini. Sel WA itu 50, sel WB 40, sel HC 40, sel HD 20, dan sel PD 50. Nah, jalur yang seharusnya dilalui itu adalah baris ditambah kolom dikurangi 1. Itu sama dengan barisnya itu jumlahnya 3, kolomnya berjumlah 4, dikurangi 1, maka hasilnya 6. Nah, sedangkan hasil dari alokasi dengan metode stepping stone kita ketahui jalur yang dilaluinya itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Nah, maka ini bisa kita simpulkan bahwa ini terjadi masalah degenerasi. Nah, ini akan mengakibatkan jalur atau jalannya rusak. Kenapa? Karena coba ketika kita kan jalur pertama kita melewati ini. Nah, untuk selanjutnya dari 40 tuh kita coba loncat ke sel WC itu berupa air bukan berupa batu. Jadi kita tidak bisa. Terus kita meloncat ke HB itu pun tidak bisa karena ini berupa air. Maka penyelesaiannya adalah kita dengan menambahkan sel kosong dengan nilai isian 0. Nah, untuk menentukan sel mana yang akan kita isi, maka bisa menggunakan metode Modi untuk menghitung nilai baris dan kolomnya. Untuk mencari nilai baris dan kolomnya, pertama kita misalkan ini baris W itu sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari kolom A nilainya berapa? Ini didapat dari baris W ditambah kolom A sama dengan sel WA. Baris W-nya kan kita misalkan 0. Kolom KA-nya belum kita ketahui dan sel WA-nya itu 20 ya. Nah, maka 0 ditambah KA sama dengan 20. Maka kolom A itu sama dengan 20. Nilai kolom A itu 20. Selanjutnya
baris W ditambah kolom B sama dengan sel WB. Baris W-nya 0 ditambah KB sama dengan sel WB-nya 5. Maka kolom B itu sama dengan 5. Nah, untuk menentukan baris H, kita tidak dapat mencari karena sel HB-nya itu kosong. Maka, sel yang harus diisi dengan 0 adalah sel HB. Nah, setelah itu, karena kan kita sudah menemukan sel yang harus diisi dengan 0 ya. Nah, dilanjutkan dengan menghitung indeks perbaikan sebagai dasar pencapaian alokasi yang optimal. Selanjutnya, metode Vogel versi 2. Metode Vogel atau Vogel Approximation Method FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode transportasi stepping stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode FAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Langkah-langkah penyelesaian metode Vogel versi 2. Yang pertama, susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lainnya pada kolom atau baris itu. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, materi Vogel versi 2, seperti berikut. Suatu perusahaan mempunyai pabrik W, pabrik H, dan pabrik P dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di gudang A, gudang B, dan gudang C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, P ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Nah, untuk biaya dari pabrik P ke gudang H yaitu 20 dan dalam satuan rupiah yaitu jadi 20.000. Untuk dari pabrik W ke gudang B yaitu 5.000, pabrik W ke gudang C yaitu 8.000. Bisa dibaca lebih detail lagi, bisa dipahami. Untuk pabrik H ke gudang A yaitu 15.000, pabrik H ke gudang B yaitu 20.000, pabrik H ke gudang C 10.000, pabrik P ke gudang A 25.000, pabrik P ke gudang B 10.000, pabrik P ke gudang C yaitu 19.000. Nah, ini untuk biaya pengangkutan. Selanjutnya, kapasitasnya untuk kapasitas pabrik, untuk pabrik W yaitu 90, pabrik H yaitu 60, dan pabrik P yaitu 50 dalam satuan ton. Untuk kebutuhannya sendiri, kebutuhan gudang A yaitu 50, kebutuhan gudang B yaitu 110, dan kebutuhan gudang C yaitu 40. Nah, setelah kita memahami dari soal ini, dari tabelnya, selanjutnya kita bisa masuk ke langkah penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, kita harus menyusun kebutuhan, menyusun kapasitas 3 pabrik tekstil dan biaya pengangkutannya ke dalam matriks. Di mana bisa kita lihat di sini matriksnya. Untuk pabrik kue gudang A yaitu 20. Untuk pabrik kue gudang
Untuk pabrik W gudang B itu 5. Untuk pabrik W gudang C itu 8. Bisa kita lihat ya, dengan kapasitas pabriknya 90 untuk W, 60 untuk H, 50 untuk P, dan kebutuhannya untuk gudang A 50, gudang B 110, dan gudang C 40. Nah, jika kita sudah masukkan ke dalam matriks seperti ini, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut. Nah, untuk mencari perbedaan ini, caranya kita harus menentukan dulu biaya terkecil dan biaya terkecil kedua untuk setiap baris dan kolomnya. Jika sudah ditentukan nilai biaya terkecil dan biaya terkecil keduanya, maka tinggal dikurangi saja. Dan hasilnya adalah perbedaan dari maka hasilnya adalah nilai perbedaan. Untuk bisa kita lihat untuk baris pabrik W atau baris W, biayanya ada 20, 5, dan 8. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 5. Nah, selanjutnya yang terkecil kedua adalah 8. Maka tinggal kita kurangi saja. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi untuk nilai perbedaan pada baris W adalah 3. Selanjutnya kita mencari nilai perbedaan pada baris H, yaitu 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Untuk baris P, yaitu 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Nah, selanjutnya baris sudah selesai, kita masuk ke dalam kolom. Kolom A, kolom B, dan kolom C. Untuk kolom A kita lihat, di sini ada 20, 15, dan 25. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 15, dan yang terkecil kedua adalah 20. Maka 15 dikurang 20 dikurang 15 sama dengan 5. Maka untuk perbedaan pada kolom A adalah 5. Perbedaan untuk kolom B yaitu 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Untuk kolom C, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Setelah kita mengetahui nilai perbedaan dari masing-masing baris dan kolom, kita bisa lihat perbedaan mana yang paling besar. Yang paling besar adalah perbedaan pada baris P, yaitu 9. Setelah kita mengetahui perbedaan yang paling besar, kita bisa masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengisi salah satu segi 4 yang termasuk pada kolom atau baris terpilih. Baris terpilihnya adalah baris P. Nah, pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lainnya pada baris P. Jadi kita mencari biaya yang terendah pada segi 4 baris P. Lalu kita isikan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kita bisa lihat pada baris P, biaya pada baris P yaitu gudang A 25, gudang B 10, dan gudang C 19. Yang paling kecil itu biaya pada gudang yang mana? Yang paling kecil adalah biaya pada gudang B. Sehingga kita bisa menentukan pilihannya yaitu ada pada sel PB dengan biayanya dengan kapasitasnya berapa? Yaitu kapasitasnya 50 untuk yang baris P. Setelah kita mengetahui baris P, kita harus setelah mengetahui baris P, kita harus menghilangkan baris P ini. Kenapa kita harus hilangkan? Karena baris P-nya kapasitasnya sudah penuh, sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Maka kita harus mencari kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Nah, untuk mencarinya kita kembali lagi ke langkah yang awal. Kita harus menentukan dulu perbedaan pada baris dan perbedaan pada kolom tanpa adanya baris P.
Nah, kita bisa lihat di sini baris baiknya sudah tidak ada. Untuk perbedaan pada baris W, kita lihat 80 dikurang 5 sama dengan 3. Untuk perbedaan baris H, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Untuk perbedaan pada kolom A, yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5. Untuk kolom B, yaitu 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dan kolom C, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk kapasitas pabriknya sendiri, pabrik W yaitu 90, pabrik H 60, dan kebutuhan untuk gudang A yaitu 50, dan kebutuhan gudang B yaitu 60, dan kebutuhan gudang C yaitu 40. Dari mana ini 60? Kita tadi lihat di sini kebutuhannya 110 dikurangi dengan kapasitasnya yaitu 50, maka hasilnya adalah 60. Jadi kebutuhan pada gudang B itu tersisa 60. Setelah kita menentukan perbedaannya, kita lihat perbedaan mana yang paling besar. Perbedaan yang paling besar adalah terdapat pada perbedaan kolom B, yaitu 15. Setelah kita menentukan kolom terpilihnya yaitu kolom B, maka pada kolom B kita lihat biaya terkecilnya yang mana. Biaya terkecilnya adalah ada pada pabrik W, yaitu 5. Sehingga sel yang terpilihnya yaitu sel WB dengan sama dengan 60. Nah, karena kolom terpilihnya adalah B, maka kita harus menghilangkan kolom B untuk langkah selanjutnya. Setelah kita hilangkan kolom B, kita kembali lagi mengulang langkah untuk menentukan perbedaan baris dan kolomnya yang belum terisi atau teralokasi. Kita lihat yang tersisa adalah baris W. Selanjutnya, yang tersisa adalah baris W, baris H, kolom A, dan kolom C. Lalu kita mengulang lagi menentukan perbedaannya, perbedaan baris dan perbedaan kolom. Untuk baris W, perbedaannya berapa? Yaitu 12. Dari 20 dikurang 8 sama dengan 12. Untuk baris H, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Nah, untuk kolom A, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Dan untuk kolom C, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Dengan kebutuhan kolom A adalah 50, kebutuhan kolom C yaitu 40. Nah, kapasitas pabrik untuk pabrik W yaitu 30 dan pabrik H sama dengan 60. Karena perbedaan baris yang terbesarnya adalah 12 yang terletak pada baris W, maka baris W adalah baris yang terpilih. Selanjutnya, kita lihat pada baris W biaya mana yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu biaya di gudang C yaitu 8. Maka yang terpilih adalah sel WC dengan kapasitas pabrik 30. Karena baris W yang terpilih, maka kita menghilangkan baris W. Setelah kita menghilangkan baris W, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah baris H, kolom A, dan kolom C. Dengan perbedaan baris H yaitu 5. Dari mana? 15 dikurang 10 sama dengan 5. Dan kapasitas pabriknya 30. Untuk kolom A perbedaannya yaitu 15 dengan kebutuhannya 50. Nah, untuk kolom C perbedaan kolomnya 10 dengan kebutuhannya 10. Dari mana ini nilai 10? Dari 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, karena bentuknya hanya tersisa ini saja, maka sel HA sama dengan kebutuhannya 50. Sel HC kebutuhannya adalah 10. Maka sel HA sama dengan 50, sel HC sama dengan 10. Nah, setelah kita mengetahui setelah semua kolom terisi atau teralokasi sepenuhnya, maka kita bisa memasukkan hasil tersebut ke dalam matriks. Dengan matriks ini, bentuk matriksnya kita bisa menyelesaikan dengan metode FAM.
Untuk baris W, kapasitas pabriknya 90. Baris H, kapasitas pabriknya 60. Baris P, kapasitas pabriknya 50. Kolom A 50 kebutuhannya, kolom B kebutuhannya 110, dan kolom C kebutuhannya 40. Kita masukkan hasil alokasi tadi, yaitu sel WB yaitu 60, sel WC 30, sel HC yaitu 10, sel PB yaitu 50. Karena semuanya sudah terisi atau teralokasi seluruhnya, maka biaya transportasi minimumnya bisa kita hitung. Maka biaya transportasi yang harus dibayarnya adalah 60 dikali 5 dari sel WB, 30 kali 8 dari sel WC, 50 kali 15 dari sel HA, 10 kali 10 dari sel HC, 50 kali 10 dari sel PB. Nah, kita kalikan semua lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1890. Nah, jika kita rupiahkan, maka menjadi 1.890.000. Ini biaya transportasi yang harus kita bayar adalah 1.890.000. Untuk penyelesaian contoh soal Vogel versi 2 yang pertama sudah selesai dengan hasil akhir yaitu 1.890.000. Selanjutnya, contoh soal 2 untuk metode Vogel versi 2, yaitu suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya Rp 000 per ton kain dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita menyusun kebutuhan kapasitas 3 pabrik tekstil dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Pada baris P1, kapasitas pabriknya yaitu 60. Pada baris P2, kapasitas pabriknya yaitu 80. Pada baris P3, kapasitas pabriknya yaitu 70. Dan untuk kolom G1, kebutuhannya yaitu 50. Untuk kolom G2, kebutuhannya 100. Untuk kolom ketiga, kebutuhannya yaitu 60. Langkah kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matriks. Kita dapat lihat bahwa pada baris P1, nilai terkecil dan terkecil kedua yaitu 5 dan 10, maka 10 dikurangi 5 yaitu 5. Kemudian pada baris P2, nilai terkecil dan nilai terkecil kedua yaitu 15 dan 15, maka 15 dikurangi 15 yaitu 0. Pada baris P3, biaya terkecil dan biaya terkecil kedua yaitu 5 dan 10, maka 10 dikurangi 5 yaitu 5. Kemudian pada kolom G1, nilai terkecil yaitu 5 dan 5, maka 5 dikurangi 5 yaitu 0. Pada kolom G2, nilai terkecil dan nilai terkecil kedua yaitu 10 dan 10, maka 10 dikurangi 10 yaitu 0. Pada kolom G3, nilai terkecilnya yaitu 15 dan 10, maka 15 dikurangi 10 yaitu 5.
Setelah diketahui semua perbedaan kolom dan baris, kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu memilih nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Karena dalam hal ini, nilai terbesarnya adalah sama, yaitu 5, maka pilih salah satu pada baris, yaitu kita memilih baris P1. Langkah selanjutnya, setelah kita memilih angka terbesar atau nilai terbesar, kita masukkan ke dalam kolom dan baris P1, G1. Kenapa? Karena pada baris P1, biaya angkut segi 4 P1G1 yaitu 5, P1G2 yaitu 10, P1G3 yaitu 10, kita pilih biaya yang paling terkecil di antara ketiga tersebut, yaitu nilai pada P1G1 yaitu 5. Dan pilihlah sel P1G1 50, karena kita dapat lihat kapasitas pabrik pada P1 yaitu 60 dan kebutuhan pada G1 50, maka kita pilih di antara yang paling terkecil. Yang paling terkecil yaitu di antara 60 dan 50, yaitu 50. Maka kita hilangkan kolom G1 karena kenapa kolom G1? Karena kebutuhan 50 berada di kolom G1. Setelah kolom G1 dihilangkan, maka kita ulangi cara sebelumnya, yaitu mencari perbedaan setiap kolom dan baris. Pada baris P1 tersisa 10 dan 10, maka 10 dikurangi 10 yaitu 0. Kita tulis pada perbedaan baris. Pada baris P2, nilai terkecilnya yang tersisa yaitu 15 dan 20, maka 20 dikurangi 15 yaitu 5. Kita tulis di kolom perbedaan baris. Pada baris P3, nilai terkecilnya yaitu 20 dan 10, maka perbedaan barisnya yaitu 10, karena 20 dikurangi 10, 10. Kemudian, pada kolom G2, nilai terkecil dan terkecil kedua yaitu 10 dan 10, maka 10 dikurangi 10 yaitu 0. Dan pada kolom G3, nilai terkecilnya yaitu 15 dan 10, maka 15 dikurangi 10 yaitu 5. Setelah diketahui nilai perbedaan baris dan kolom, kita pilih nilai perbedaan yang paling terbesar, yaitu nilai paling terbesarnya 10. 10 berada pada baris P3. Kemudian kita cari pada baris P3 mana yang paling nilainya terkecil, yaitu 10. Maka kita simpan pada sel P3 dan G2. Setelah terpilih pada sel P3G2, maka kita lihat kapasitas pabrik dan kebutuhan yang paling terkecil, yaitu kapasitas pabriknya 70, kebutuhannya 100, kita pilih yang paling terkecil, yaitu 70. Maka pada sel P3G2 kita pilih 70. Kemudian kita hilangkan baris P3. Setelah dihilangkan baris P3, kita ulangi mencari perbedaan baris dan perbedaan kolom. Pada baris P1 tersisa 10 dikurangi 10 yaitu 0, dan pada baris P2 20 dikurangi 15 yaitu 5. Pada kolom G2 20 dikurangi 10 yaitu 10. Dan pada kolom G3 yaitu 15 dikurangi 10 hasilnya 5. Kemudian kita cari dari perbedaan mana yang paling nilai terbesar, yaitu 10. 10 berada di kolom G2.
Untuk penyimpanannya, kita cari pada kolom G2 mana nilai yang paling terkecil. Di antara 10 dan 20, yang paling terkecil yaitu 10. Maka kita simpan di baris P1 dan kolom G2. Dan pilihlah sel pada P1 G2 10 karena kita dapat lihat bahwa pada kapasitas pabrik dan kebutuhan mana yang paling terkecil yaitu 10. Maka kita simpan pada sel P1 G2 yaitu 10. Kemudian hilangkan baris P1. Setelah dihilangkan baris P1, maka kita cari perbedaan baris dan perbedaan kolom pada baris yang tersisa dan kolom yang tersisa. Pada baris P2 tersisa 20 dikurangi 15 yaitu 5. Dan pada kolom G2 yang tersisa 20 berarti perbedaan kolomnya itu 20. Pada kolom G3 tersisa 15, berarti perbedaan kolomnya 15. Dan pilihlah nilai yang paling terbesar, yaitu 20. Dan simpan pada kolom G2 karena 20 berada di kolom G2. Pilihlah sel pada P2 G2 20 karena kita dapat lihat kapasitas pabrik 80 dan kebutuhan 20, mana yang paling terkecil yaitu 20. Maka untuk sel P2 G2 20. Dan hilangkan kolom G2. Sehingga yang tersisa hanya P2 dan G3 15 dan perbedaan baris dan perbedaan kolomnya yaitu 15. Maka kita pilih sel pada P2 G3 yaitu 60 karena kapasitas pabrik pada baris P2 yaitu 80 dan kebutuhan pada G3 60 yang terkecil yaitu 60. Maka pada sel P2 G3 yaitu 60. Dan masukkan kepada matriks hasil alokasi dengan metode FAM. Setelah terisi atau teralokasi seluruhnya, maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 20 ditambah 60 dikali 15 ditambah 70 dikali 10 hasilnya 2.350. Dan dalam rupiah menjadi 2.350.000.